Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar. Saya mahasiswa PPG Praja Batang, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban UTS saya, khususnya pada mata kuliah pemahaman pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang teori-teori belajar. Berdasarkan pengalaman yang telah dipelajari di beberapa pertemuan di mata kuliah ini, eh, menurut saya teori belajar merupakan serangkaian teori yang menjelaskan bagaimana peserta didik menerima, memproses, dan mempertahankan pengetahuan selama belajar. Nah, kemudian teori belajar juga terbagi ke empat jenis, yaitu yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori yang kedua ada teori kognitivisme. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Yang keempat ada teori humanisme. Pada teori behaviorisme, eh, itu memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Nah, teori ini tidak menjelaskan perubahan yang disebabkan oleh faktor internal yang terjadi di dalam diri peserta didik, tetapi teori ini hanya membahas perubahan perilaku yang dapat dilihat dengan indera dan semua yang dapat diamati. Kemudian yang selanjutnya adalah teori kognitivisme. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Uh, Pada masa-masa awal diperkenalkan teori ini, para ahli mencoba memperjelas bahwa siswa mengolah stimulus dan bagaimana siswa tersebut bisa sampai ke respon tertentu. Kemudian yang ketiga adalah teori konstruktivisme, uh, yakni teori ini uh, memberikan pandangan bahwasanya pengetahuan itu tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Seperti berdasarkan teori ini, eh, Piaget telah menjelaskan bahwa eh, pada saat manusia belajar, ternyata sudah akan ada terjadi dua proses, yakni proses organisasi, yang kedua adalah proses adaptasi. Selanjutnya, teori belajar yang keempat, yakni teori belajar humanisme. Pada teori humanistik, dijelaskan bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada. Maksudnya domain-domain yang tersebut meliputi domain kayak kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi sangat sangat kompleks kalau di teori belajar humanisme. Selanjutnya untuk soal kedua, menurut Anda, apakah motivasi belajar itu dan seberapa penting? Jadi, motivasi belajar ini adalah suatu hasrat atau dorongan di dalam diri seseorang untuk eh, mereka bergairah dalam belajar. Nah, motivasi belajar ini sangat penting karena merupakan sebuah dorongan dan stimulus dalam diri peserta didik untuk belajar lebih giat. Selain itu, motivasi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya. Seperti itu. Untuk nomor selanjutnya, yakni
Apa yang Anda pahami tentang kesiapan belajar dengan pola pikir growth mindset? Nah, pola pikir growth mindset merupakan pola pikir yang terus bertumbuh dan berkembang. Orang-orang dengan growth mindset selalu ingin berkembang. Mereka meyakini bahwa manusia itu harus terus belajar. Jadi, eh, eh, harus terus belajar dan mengembangkan dirinya. Nah, itulah kenapa orang dengan growth mindset punya pikiran yang lebih terbuka, bahkan berani mengakui kesalahan dan mau berubah jika memang dibutuhkan. Selain itu, orang dengan pola pikir growth mindset juga punya ciri-ciri seperti punya tujuan dan motivasi yang kuat untuk meraih kesuksesan, memandang kegagalan bukan sebagai akhir, nah, melainkan sebagai motivasi untuk terus maju dan tempat untuk belajar. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada proses dan fokus pada hal tersebut. Kerja keras lebih penting daripada hanya sekedar kepandaian. Nah, selanjutnya untuk nomor 4, yakni apa yang Anda pahami tentang perkembangan peserta didik dalam cakupan aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosio-emosional. Nah, kalau membahas masalah aspek kognitif dan ini sangat panjang lebar. Jadi sebelum kita membahasnya, jadi isu perkembangan ini eh, memang sangat penting untuk dipahami oleh eh, seorang guru eh, karena dalam memahami berbagai karakteristik peserta didik yang akan dihadapi, sehingga mampu mendesain model pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan dan fase perkembangan peserta didik. Nah, dalam ranah perkembangan fisik itu setidaknya ada 4 fase perkembangan, yakni fase perkembangan fisik di masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Selanjutnya di aspek perkembangan eh, kognitif. Kalau menurut Piaget, eh, dia membagi eh, as- perkembangan aspek kognitif ini ke dalam empat tahap. Yang pertama itu tahap sensori motorik. Nah, di tahap sensori motorik ini eh, dia itu dikategorikan dari lahir sampai sekitar umur 2 tahun. Nah, pada tahap ini bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pemahaman sensoriknya eh, ya dengan tindakan motorik mereka. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional. Nah, di tahap praoperasional ini eh, anak-anak yang sudah berumur 2 sampai 7 tahun. Nah, di tahap praoperasional ini merupakan tahapan yang lebih simbolis daripada pemikiran sensori motornya. Nah, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Akan tetapi, tahap ini lebih egosentris dan intuitif pada logis daripada logis begitu. Tahap pra-operasional memiliki dua sub, yaitu fungsi fungsi simbolik dan dua fungsi intuitif. Nah, kemudian yang ketiga, tahap tahap yang ketiga itu adalah tahap operasional. tahap tahap operasional konkret. Nah, di sini di tahap operasional operasional konkret ini dia anak-anak yang berusia dari 7 tahun sampai 11 tahun. Tahapan ini menggantikan penalaran intuitif pada individu. Namun hal ini hanya terjadi dalam situasi konkret.
Nah, pada tahap ini individu sudah mampu untuk melakukan klasifikasi terhadap benda-benda konkret. Jadi, sudah anak-anak itu sudah mampu membedakan hal-hal yang nyata dan eh, sudah mampu memberikan kelas-kelas terhadap benda-benda yang nyata. Nah, operasi konkret adalah tindakan mental yang dapat dibalik yang berkaitan dengan objek nyata dan konkret. Nah, selanjutnya adalah tahap operasional formal. Dia adalah anak yang berusia di rentang 11 sampai 15 tahun. Nah, pada tahap ini individu bergerak melampaui penalarannya hanya tentang pengalaman bukan hanya tentang pengalaman konkret dan berpikir dengan cara yang lebih abstrak, idealis dan logis. Jadi, eh, anak-anak yang sudah berada di tahap operasional formal ini level berpikirnya sudah lebih luas lagi. Dia sudah sampai level abstrak, idealis, dan sudah logis pula. Kemudian untuk aspek perkembangan peserta didik selanjutnya itu ada aspek bahasa. Nah, di aspek bahasa ini masih luas pula. Ada namanya aspek fonologi. Nah, aspek fonologi ini setiap bahasa terdiri atas suara dasar. Nah, fonologi merupakan sistem suara dari bahasa. Nah, termasuk suara yang digunakan dan bagaimana mereka dapat dikombinasikan. Nah, kemudian yang kedua adalah morfologi. Morfologi dalam bahasa itu mengacu pada unit makna. Jadi yang terlibat dalam pembentukan kata. Jadi morfem adalah satuan minimal makna. Jadi ini eh, menjadi hal tersebut adalah kata atau bagian kata yang tidak dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil yang bermakna. Nah, kemudian yang ketiga adalah sintaks. Sintaks merupakan cara penggabungan kata-kata untuk membentuk frasa dan kalimat yang dapat diterima. Misalnya, ada seseorang yang mengatakan kepada Anda, ada kucing di atas kursi, atau ada kursi di atas kucing. Tentu saja kedua kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda dan belum tentu dapat diterima. Nah, ini dibilang kalimat yang ambigu. Kemudian selanjutnya masih di bagian bahasa, ini yang keempat adalah semantik. Nah, istilah semantik ini mengacu pada makna, ada makna kata dalam kalimat. Setiap kata memiliki seperangkat fitur semantik atau atribut yang diperlukan terkait dengan makna. Gadis dan wanita misalnya. Contoh, secara makna sama, namun jika dilihat lebih mendalam, kedua kata tersebut berbeda secara semantik dalam hal usia. Selanjutnya adalah eh, bagian dari perkembangan aspek bahasa, yakni yang kelima adalah pragmatik. Pragmatik merupakan penggunaan yang tepat dari bahasa dalam konteks yang berbeda. Nah, seperti itu. Ah, kemudian bagian terakhir untuk bagian perkembangan peserta didik, yakni adalah perkembangan sosio-emosional. Nah, menurut yang pernah dipelajari, eh, itu di bagian sosio-emosional ini juga terbagi lagi ke dalam 5 bagian, yakni mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nah, mikrosistem ini sendiri adalah interaksi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama antara individu dengan lingkungannya, seperti keluarga, eh, rekan sebaya, kemudian sekolah dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah mesosistem. Nah, mesosistem ini melibatkan antara mikrosistem. Contohnya adalah hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah dan antara keluarga dan rekan sebaya. Jadi lebih luas
daripada mikrosistem. Kemudian yang ketiga adalah eksosistem. Nah, yang ketiga ini merupakan bekerja ketika terjadi pengalaman dalam sistem pengaturan lain. Dalam hal ini peserta didik tidak memiliki peran aktif. Ah, mempengaruhi apa yang peserta didik dan guru dalam konteks langsung. Seperti itu. Yang keempat yakni makrosistem. Nah, untuk bagian makrosistem ini dia melibatkan budaya yang lebih lebih luas lagi. Ini budaya eh, yang sangat luas mencakup perang etnis dan faktor sosial ekonomi dalam perkembangan anak. Jadi ini makrosistem sudah lebih luas lagi. Kemudian untuk yang terakhir atau yang kelima di bagian perkembangan sosial emosional yakni kronosistem. Jadi untuk kronosistem ini dia meliputi kondisi sosio-historis perkembangan peserta didik. Dia seperti eh, ada sejarah sosialnya itu perkembangan peserta didik. Jadi dia ditarik dari sana. Nah, muncullah kronosistemnya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, setelah melakukan proses PPL, bagaimana semestinya Anda melakukan profiling peserta didik? Nah, eh, dalam melakukan profiling peserta didik, kita perlu memahami eh, dengan benar-benar apa sebenarnya yang eh, peser- peserta didik. Ini maksudnya eh, kita sebagai calon guru harus benar-benar tahu bagaimana membuat profil profil peserta didik yang benar-benar relevan dengan keadaannya. Jangan sampai hanya merekayasa keadaannya, hanya jadi karena itu akan menjadi bahan kita untuk eh, menjadi acuan kita dalam menyusun perangkat pembelajaran. Jadi harus benar-benar diseriusi eh, pembuatan profiling peserta didik ini. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, tanggapan mengenai kasus yang telah diuraikan beberapa paragraf itu mengenai kasus yang terjadi di kelasnya Pak Dilang. Jadi menurut saya eh, langkah yang diambil oleh Pak Dilang itu kurang tepat. Walaupun sebenarnya dia sudah eh, walaupun dia telah merancang proses pembelajaran yang sangat ideal di dalam benaknya, eh, namun pada saat dia merancang itu, dia membayangkan siswa yang ideal di dalam pikirannya, sehingga pada saat berada di dalam kelas, kondisi tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka seluruh rencana dan tujuan pembelajaran yang sudah disusunnya tidak dapat diterapkan. Ah, Sebaiknya Pak Dilang sebelum menyusun seluruh perencanaan pembelajaran, beliau melakukan tes diagnostik terlebih dahulu sehingga beliau dapat mengetahui tingkat kemampuan, minat belajar dan karakteristik peserta didik yang akan dihadapinya. Dengan begitu, eh, dia akan lebih mudah menyesuaikan pembelajaran dan eh, menyusun perangkatnya juga tidak lagi sia-sia seperti yang dilakukan di awal. Saya kira seperti itu untuk video pemaparan eh, jawaban ujian tengah semester saya. Eh, Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.